Dalamnya rasa kecewa itu berbanding lurus dengan tingginya ekspektasi. Kita berharap setelah menikah misalnya gitu ya, si A nanti atau kita berharap nanti setelah menikah kehidupan kita tuh jauh lebih baik. Kita berekspektasi dan lain-lain segala macamnya. Pernikahan kita akan indah. Itu kan fantasi. Bagaimana kalau itu tidak tercapai? Kita kecewa. Ya, abisnya aku berharap tuh nanti nikahnya acaranya kayak gini. Nanti dapat suami yang meratukan aku. Anak sekarang tuh gitu. Oke, jadi ada beberapa hal kalau kita bicara overthinking ini yang harus diselesaikan tidak hanya oleh satu orang. Kalau kita bicara konteksnya rumah tangga, ya, bisa saja suami istrinya harus ikut hadir di konseling gitu, atau dicari tahu masalahnya gitu ya Mbak ya. Betul sekali. Misalnya nih ya, ringannya adalah kalau misalnya kita mau tahu ya, kok ini istriku abis lahiran jadi bawaannya marah-marah, nangis mulu gitu kan. Itu banyak kejadian. Ya. Sedangkan dia muncul kayak gini tuh karena tuntutan dari luar. Kamu nggak ASI ya, nggak ini ya, dia mikir kan. Akhirnya kalau nggak ASI emang kenapa Bu gitu kan? Ya nanti anaknya jadi ini, jadi banyak kata-kata yang masuk. Di momen-momen itu hormon itu sedang bekerja sangat kuat. Akhirnya kita yang perempuan pasca melahirkan ini sulit menfilter mana yang bagus, mana yang malah menggerogoti badan kita gitu. Itulah kenapa kita butuh nih pendamping yang mengerti. Minimal support lah. Gitu kan. Karena ibu yang stres itu juga berpengaruh pada kualitas ASI-nya. Betul. Itu sih Mas. Support system ya Mbak ya. Ya, betul. Itu dia. Ini penting, mungkin dialami oleh banyak orang di luar sana ya. Oke, saya boleh baca beberapa pertanyaan tadi. Ada Opung James di Cimahi nih. Overthinker am I? Betul, mostly the person is having insomnia, but belum ada yang mati karena insomnia. Riset dari profesor di Jepang, yang mati itu karena obat-obat insomnia. Betul ya Mbak, is it true ya? Betul sekali. Saya setuju dengan Opung James ya. Opung James. Kemudian, terima kasih Opung. Aduh, ada juga Mas Arief di Kesadaran Jakarta Timur. Jika orang tua selalu menanyakan hal-hal itu saja pas ketemuan keluarga, sebetulnya ada resep ampuh untuk menjawabnya katanya ya. Apa ini? Kirim video sih beliau. Kirim video. Terima kasih ya. Oke. Baik, kemudian juga ada pertanyaan dari Sarah di Bekasi. Mbak Putri kecewa, gimana mengatasi solusinya? Dari Sarah. Ini satu kalimat tapi ini ya. Dalam ya. Masya Allah. Ini dalamnya rasa kecewa itu berbanding lurus dengan tingginya ekspektasi. Kita berharap setelah menikah misalnya gitu ya, si A nanti atau kita berharap nanti setelah menikah kehidupan kita tuh jauh lebih baik. Kita berekspektasi dan lain-lain segala macamnya. Pernikahan kita akan indah. Itu kan fantasi. Bagaimana kalau itu tidak tercapai? Kita kecewa. Ya, abisnya aku berharap tuh nanti nikahnya acaranya kayak gini. Nanti dapat suami yang meratukan aku. Anak sekarang tuh gitu. Kalau klien-klien aku tuh anak gengsi gitu ya. Klien-klien aku tuh adalah gitu. Pilihnya yang seperti apa? Yang meratukan aku gitu kan katanya. Baik gitu kan. Berarti kan itu ekspektasi ya. Bagaimana? Apakah yang tadi saya sampaikan di awal, kamu menyediakan nggak ruangan untuk kekecewaan? Betul. Oke. Saat kita menyiapkan ruangan itu, kecewa itu akan gak terlalu besar gitu, yang akan menggerogoti diri kita sendiri. Even pasca kematian misalnya, duka ya. Kita paham bahwa semua manusia di dunia ini akan berpulang. Saat kita bisa paham akan makna kehilangan, pada akhirnya fase duka itu berjalan ya sesuai dengan normalnya. Tapi kenapa ada yang kehilangan ibu, nangisnya sampai 6 bulan sampai setahun. Nangis boleh ya, nangisnya sesekali. Tapi kalau dari pagi ketemu pagi nangis
nggak selesai selama lebih dari 3 bulan, itu datang deh ke psikolog. Something wrong ya? Ya.